saya akan mempresentasikan tugas ujian praktik data science, yaitu melakukan klasifikasi dengan menggunakan model random forest dan Adabus pada dataset IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Saya Muhammad Al-Ghazali dari kelas Zero. Latar belakang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam 3 dimensi pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak, yang berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia, pembandingan kemajuan antar negara, menyediakan informasi bagi perencanaan pembangunan, mendorong akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, saya melakukan klasifikasi dengan menggunakan dataset IPM dengan faktor sebagai berikut. Yang pertama, harapan lama sekolah. Yang kedua, pengeluaran per kapita. Yang ketiga, rata lama sekolah. Lalu yang terakhir, usia harapan hidup. Perumusan masalah di antara random forest dan Adabus, model manakah yang menghasilkan akurasi yang lebih tinggi? Data dan variabel yang digunakan yaitu harapan lama sekolah berupa VOT, data IPM ya, variabel IPM, pengeluaran per kapita bersifat INT, data lama sekolah plot, usia harapan hidup plot, IPM objek. Dengan jumlah dimensi data 2196 baris dan 5 kolom. Processing data dan interpretasi yaitu memeriksa duplikasi data, memeriksa matching value, menjadikan IPM menjadi variabel kategori, membagi data training dan testing dengan rasio 20%, data digunakan sebagai data testing dengan pemberian random set sebesar 48, hingga diperoleh dimensi dari data trainingnya sebanyak 1603 dan data testingnya 593. Model dan parameter, yaitu random forest menggunakan N estimator nya 15 dan dengan kriterion entropi. Kalau ada bus, N estimatornya 100. Nah, lanjut ke file codingnya. Yaitu pertama ada kita import library dulu, import pandas, nanti keyboard, matplotlib, warning, lalu import database-nya, yaitu IPM CSV yang udah diupload di Colab. Di sini IPM CSV. Dan sudah dirapikan juga. Ini adalah informasi datanya. Tuh, 2196 rows baris dengan 5 kolom. Selanjutnya melakukan eksplorasi data, yaitu data hit menampilkan 5 dataset teratas. Data tail menampilkan 5 dataset terbawah. Data set menampilkan ukuran dimensi dari dataset. Terus data duplicated mencari dan menampilkan duplikat data atau data yang sama dengan memiliki value yang sama tetapi lebih dari satu. Di sini tidak ada ya data yang terduplikat. Lalu mencari missing value, di sini juga tidak ada data kosong atau missing value, sudah bersih. Data info ini adalah informasi dari variabelnya, variabel dataset IPM. Lalu data describe, di sini deskripsi dari dataset, itu ada count, mean, standar deviasi, mean 25%, 50, kuartil 50, kuartil 5 sama mark. Ada mean berarti sini rata-rata harapan lama sekolah, rata-rata pengontrolnya rata-rata lama sekolah sama rata-rata usia harapan hidup. Terus data unik itu melakukan setiap value dari setiap dataset IPM. Ya, ada value harapan
pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan IPM sendiri. Terus melakukan data kategori, yaitu melakukan variabel kategori, yaitu kategorinya itu IPM sendiri. Di sini lihat di data ini ada 4 IPM-nya di sini, juga bakal diambil 4. Yaitu kita cetak data kategori, menampilkan variabel kategori beserta value-nya. Ini menampilkan value dari variabel IPM. High, normal, very high, dan low. Value dari IPM ya, yang berupa kategori. Selanjutnya menampilkan frekuensi data dari variabel IPM. Normal ada 100.128, high ada 829, very high 146, low ada 93. Baik. Terus selanjutnya visualisasi data. Kita selanjutnya saya import library yang diperlukan. Saat itu di sini melakukan visualisasi data, gunakan KIT. Keyboard. Di sini terdapat data yang miring ya di sini. Ini juga nggak kurang sesuai, jadi terdapat outlier. Selanjutnya, ini juga di skip ini ya, di setiap variabel. Ini harapan nama hidup, ini pengeluaran per kapita, ini rata lama sekolah, ini usia harapan hidup. Selanjutnya, melakukan modeling manuver ya. Kita import lagi library. Lalu menghapus variabel IBM agar dapat diinisialisasikan menjadi variabel Y data IPM. Di drop dulu pertama. Lalu membagi data testing dan data training. Dengan rasio 27%, data digunakan sebagai data testing dengan pembelian random set sebesar 48 hingga diperoleh dimensi dari data training sebanyak 100.603 dan data testingnya 593. Modeling. Itu modeling menggunakan klasis untuk random forest menggunakan entropi dan n estimatornya 15. Menginisialisasikan prediksi yang digunakan untuk matrix conclusion. Import lagi natural function, melakukan perhitungan matrix conclusion terhadap test dan prediksi. Terus menampilkan conclusion matrix. Lalu sini menampilkan hasil dari akurasinya ya, yaitu sebesar 0,99 atau 99% yaitu sangat tinggi akurasinya. Untuk testing set, akurasinya 0,95 atau 95% dan juga walaupun tidak sama tetapi sama-sama signifikan, sama-sama tinggi. Lalu dilakukanlah balancing data. Balancing data kita menggunakan SMOD. Digunakan SMOD untuk training untuk melakukan balancing. Lalu melakukan klasifikasi lagi, melakukan reference, lalu membuat variabel prediksi lagi setelah di balancing, dibuat kembali confusion matrix, lalu hasilnya training set itu hasilnya 1 atau 100% ya.
sunyi 100% dengan prediksi data semut itu 90%. Jadi saya sebut 99% karena saya reload ulang run all jadi berubah. Jadi datanya 100% kebenarannya itu berarti sempurna, sangat tinggi. Lalu selanjutnya ada boost. Ada boost menggunakan data yang telah di-balancing menggunakan SMOD. Dengan akurasi, training akurasi, skornya 0,52, berarti 52%, dan testing set akurasinya 0,50 atau 50%. Selanjutnya ke dalam PPT lagi. Ukuran kebaikan model. Kita bandingkan random forest nilai akurasinya untuk prediksi data training yang telah di-SMOD sebesar 99. 100%, 10%, dan data testingnya 94%. Ada boost dengan data yang sudah di-balancing menggunakan SMOD. Menggunakan ada boost, nilai akurasinya yang didapat yaitu 51% dan 52% data training dan 52% untuk data training dan 50% untuk data testing. Selanjutnya insight. Rata-rata harapan lama sekolah sudah mencapai 12,9 tahun, tapi rata-rata lama sekolah masih 8,2 tahun, yang itu berbeda 4 tahun lebih dari harapan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan strategi yang berbeda dan lebih intensif untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya, terdapat masih offliner, maka dari itu diperlukan melakukan balancing data menggunakan SMOD. Kesimpulan, dengan menggunakan random forest dan AdaBoost pada dataset IPM, maka mendapatkan akurasi random forest 100% dan AdaBoost 52%. Maka random forest dapat menunjukkan hasil yang lebih baik daripada AdaBoost dengan menggunakan N estimator 15 dan kriterion entropi. Karena tadi saya disebut karena ada perubahan setelah saya refresh kolabnya. Itu dari kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.